Shalom, Bapak Ibu dan Saudaraku terkasih. Firman Tuhan hari ini menyapa kita dari Injil Markus 14 ayat 61. Demikian firman Tuhan. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Dalam bahasa Batak dikatakan, "Alai mau hom do Jesus dang agia aha dialusi gabe di sukun situa malim ibana muse didokma beha Kristus doho anak si Pangoloi." Diam. Ada orang yang bilang diam itu adalah emas. Dalam perjalanan salib itu, Yesus sangat-sangat bergumul. Yesus menunjukkan ketaatannya kepada Allah Bapa yang telah mengutus Dia. Yesus tidak berkata apa-apa. Yang walaupun sebenarnya ada kuasa Yesus. Yesus bisa saja menjawab. Yesus bisa saja mengatakan tentang dirinya. Tapi Yesus tetap diam. Diam. Itulah yang dilakukan oleh Yesus terhadap para imam besar dan ahli-ahli Taurat, yang mana keinginan mereka adalah hendak menangkap Yesus dan menyalibkan Dia. Berbagai macam cara, berbagai macam pertanyaan dibuat oleh mereka supaya Yesus bisa tertangkap, supaya Yesus bisa disalibkan. Tapi apa yang terjadi? Walaupun ahli Taurat dan juga imam-imam besar mencari kesalahan Yesus, mereka tidak menemukannya. Yang walaupun mereka mencari saksi-saksi palsu, bagaimana supaya menangkap Yesus, tapi mereka sendiri pun tidak menemukan kesalahan Yesus. Dan tidak ada bukti bahwa Yesus bersalah. Tapi untuk menjerat Yesus, menghukum Yesus, kesaksian Yesus itulah, perkataan Yesus itulah yang dibuat mereka untuk menyalibkan Dia. Bukan hanya ahli Taurat, bukan hanya imam mahkamah tadi yang hendak membunuh atau menyalibkan Yesus. Suara orang banyak juga rupanya mengatakan supaya Yesus disalibkan. Suara orang banyak mengatakan salibkan Dia. Yang walaupun ketika Yesus memasuki Yerusalem, banyak orang berkata, mengeluh-elukan Dia, "Hosiana, Hosiana, diberkatilah Dia yang datang." Tapi suara yang sama juga mengatakan, "Salibkan Dia, salibkan Dia." Mereka tidak menemukan kesalahan itu. Mengapa Yesus terdiam?
Mengapa Yesus tidak menjawab apa yang dituduhkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang banyak itu? Supaya genaplah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang ditulis di kitab Yesaya. Bahkan ia memberikan pipinya, memberikan punggungnya untuk disiksa. Dia terdiam walaupun caci maki, diludahi dan ditampar. Yesus diam saja. Supaya genaplah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu, bahwa Yesus adalah hamba Tuhan yang menderita. Yesus adalah Mesias yang menderita. Apakah karena Yesus takut? Saya pikir Yesus tidak takut, karena Yesus adalah anak Allah. Apa yang mau diajarkan oleh nats ini kepada kita? Apa yang mau dikatakan dengan keteladanan yang diberikan oleh Yesus? Dia diam. Yesus mau mengajarkan kepada kita semua untuk tunduk dan taat kepada Allah, walau harus menghadapi penderitaan, walau harus diancam mengalami hambatan, tantangan. Diam di saat suasana kacau juga mengajarkan kepada kita untuk merenungkan diri kita, bahwa kita akan tetap menghadapi berbagai macam persoalan. Dengan diam, kita menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, sekalipun ada orang yang menuduhkan berbagai macam kepada kita, ingatlah, Tuhan Allah berkuasa dan bekerja dalam hidup dan kehidupan kita. Ingat, Amang dan Inang, untuk tetap menjaga kesehatan. Walaupun kita sudah divaksin, tapi tetaplah ingat, cuci tangan, pakai masker, jauhi kerumunan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu, keteladanan yang Tuhan berikan kepada kami untuk diam di saat kami punya masalah, menderita. Dengan diam, kami mau menyerahkan diri kepada Tuhan saja. Dan dengan diam kami tahu bahwa Tuhan berkuasa atas hidup dan kehidupan kami. Amin.